bangkit dari atas usia dalam kerajaan maut, dan ini menjadi sebuah pengharapan kami, sebuah sukacita bagi kami, bagi setiap kami. Sungguh dapat berbahagia walaupun kami sekali lagi tidak melihat, tapi ini menjadi sebuah kerinduan kami dan juga penyataan bagi kehidupan setiap kami. Berapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan yang hina ini dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik, sehingga sekali lagi sebagai keluarga jemaat GKT Trinity sungguh dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengar firman-Mu, biar Roh-Mu yang juga bekerja dalam kehidupan setiap kami dan juga memeteraikan di dalam hati kami. Ini doa kami dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur Tuhan menolong setiap kita sampai di minggu yang kedua di bulan April. Biar sekali lagi Tuhan yang juga akan terus menolong hari demi hari. Tuhan yang juga akan terus menyertai kehidupan setiap kita. Ya, tadi sempat juga disinggung oleh liturgis bagaimana kita akan belajar salah satu bagian ya atau narasi daripada kebangkitan, yaitu Yesus Kristus, yaitu Thomas ya. Rasul Thomas yang mengatakan bagaimana ya aku percaya dia bangkit. Yang jadi sekali lagi kita akan buka di dalam narasi ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 hingga ayat yang ke-29. Injil Yohanes 20 ayat 24 hingga ayat yang ke-29. Injil Yohanes 20 ayat 24 hingga ayat yang ke-29. Saya akan baca buat Bapak Ibu semua. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara itu pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." 27. Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sampai sejauh ini Bapak Ibu bacaan kita hari ini, biar Tuhan juga akan menolong dan juga menjadikan ini bukan hanya sebagai perenungan, tapi sungguh juga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang narasi kebangkitan ya, atau cerita-cerita Paskah atau cerita-cerita Paskah kebangkitan ya, salah satu narasi biasanya juga yang dibahas adalah narasi daripada Thomas ya. Kalau Bapak Ibu melihat ya berita atau melihat tayangan ya, biasanya di sosial media atau di televisi gitu ya, biasanya kan ada headline-nya gitu ya, beritanya ngomongnya banyak ya, 1 menit sampai 1,5 menit, tapi tetap ada di bawah itu ada headline-nya gitu ya. Ada misal kalau dalam postingan itu ada caption-nya gitu ya. Nah, headline-nya kalau di dalam narasi Thomas itu berbicara tentang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya ya. Jadi headline dari narasi ini adalah berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang di dalam, kalau kita di dalam Alkitab ya, kita belajar perjanjian lama atau perjanjian baru, kalau berbicara tentang kata sifat gitu ya, misal berbahagialah, bersukacitalah, bergembiralah, itu bukan berarti hanya berbicara tentang sebuah feel atau perasaan ya. Enggak selalu berbicara tentang sebuah perasaan, tapi berbicara mengenai sebuah perkenanan Tuhan
sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk umatnya dapat percaya. Ya, sekali lagi saya katakan, di dalam Alkitab kita, baik perjanjian lama ataupun di dalam perjanjian baru, kata sifat itu bukan hanya berbicara tentang sebuah perasaan, ya, bukan tentang sebuah perasaan, tapi sekali lagi ada sebuah perkenanan Tuhan di mana umat yang percaya pernyataan itu, maka mereka disebut dengan berbahagia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, siapakah si Thomas, ya? Siapa itu Thomas? Sebenarnya juga nggak banyak di dalam catatan Alkitab itu Thomas itu seperti apa. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, Thomas itu langsung dikasih stereotip, ya, dikasih stempel rasul yang ragu, gitu ya. Atau biasanya kalau di dalam beberapa, kalau Bapak Ibu suka baca, gitu ya, kalau Bapak Ibu lihat di dalam beberapa catatan atau beberapa artikel, biasanya langsung diberikan sebuah judul, Adopting Apostle, rasul yang ragu, rasul yang penuh dengan sebuah keraguan, gitu ya. Apakah benar demikian? Lalu sebaiknya kita akan belajar, ya Bapak Ibu, ya, sebenarnya siapa sih Thomas dari sudut pandang Yohanes? Siapa Thomas dari sudut pandang Injil Yohanes? Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, ya Bapak Ibu, ya, kalau di dalam Yohanes 11 ayat 16, lalu Thomas yang disebut Didimus, ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung, ini Thomas atau Didimus, gitu ya. Thomas juga sama dengan Didimus, gitu ya. Berkata kepada teman-temannya, murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga mati bersama-sama dengan dia. Nah, ini kita berbicara Yohanes 11 itu tentang kebangkitan Lazarus, ya. Nah, tapi sekali lagi kita lihat, ya, ada sebuah ungkapan yang menarik daripada Thomas, ya. Mari kita pergi dan juga mati bersama-sama dengan dia, ya. Kalau kita katakan itu karakternya juga cukup militan, ya. Tidak kalah dengan namanya Rasul Petrus, ya. Jadi Thomas juga orangnya juga cukup militan. Melihat kebangkitan daripada Lazarus, oke, kita juga akan pergi bersama-sama dengan dia atau Yesus Kristus itu. Nah, kalau kita lihat juga Bapak Ibu, ya, di beberapa bagian yang lain, itu Thomas juga tidak masuk di dalam salah satu bagian dalam dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi biasanya beberapa minggu lalu saya khotbahkan tentang inner circle-nya Tuhan Yesus, ya. Kalau kita lihat kalau inner circle-nya Tuhan Yesus kan ada Yohanes, ada Petrus, ada Yakobus. Tapi kalau Thomas tidak termasuk di dalam bagian mereka. Itu karakter yang kedua. Karakter yang ketiga Bapak Ibu, ini yang menarik juga, ya. Yohanes 14. Yohanes 14 kan terkenal dengan rumah Bapa, ya. Tapi ada salah satu orang tahu-tahu muncul dengan pertanyaan yang menurut saya cukup lugu, ya, dan lambat belajar, tapi tumbuh dari sebuah to be honest, ya, jujur, gitu ya. Tuhan Yesus mengatakan, ya, seperti yang tadi digambarkan dalam liturgis tadi, ya, jangan ragu, percayalah kepada Tuhan dan percaya kepadaku. Di rumahku banyak tempat tinggal. Tahu-tahu muncullah orang, gitu ya, murid ini, ya, tahu-tahu mengatakan di ayat 5, ya, di dalam Yohanes 14, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya, Tuhan Yesus sudah menerangkan baik-baik, ya, dalam rumah Bapak itu, ya. Tapi tahu-tahu muncullah orang ini, ya, namanya Thomas ini, ya. Kami tidak tahu kemana Engkau pergi Tuhan. Jadi kemana kami akan pergi bersama dengan Engkau? Nah, ini pribadi yang juga jujur, tapi juga lambat untuk belajar. Tapi muncul dari sebuah kejujuran daripada seorang Thomas. Tapi juga ada yang menarik lagi, yang sempat saya bahas juga di 2-3 minggu yang lalu. Yohanes 20 yang kita baca 24-29. Thomas tidak ada bersama-sama dengan persekutuan atau fellowship para murid yang lain. Yang artinya adalah Thomas itu menuntut sebuah pengalaman pribadi bertemu dengan Tuhan. Ada sebuah tuntutan, Tuhan, kalau aku percaya dengan Kau, maka Engkau juga harus memberikan sebuah pengalaman pribadi dalam kehidupan saya. Jadi kita lihat, ya, ada beberapa karakter daripada Thomas dari sudut pandang Injil Yohanes ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau tidak afdol, ya, kalau kita belajar Alkitab, kita nggak lihat setting atau backgroundnya daripada Injil Yohanes ini. Bapak Ibu, Injil Yohanes itu syarat dengan sebuah tanda atau bukti, ya. Jadi Injil Yohanes itu terkenal dengan sebuah syarat, yaitu Injil yang ditulis
harus dengan sebuah tanda atau bukti, atau istilahnya sesuatu yang real, sesuatu yang realitas yang nyata yang dapat dirasakan, dijamah, bahkan itu menjadi sebuah dasar orang untuk percaya kepada firman. Ya, kalau kita lihat sebuah teologi yang baik sekali dibuka di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama tentang Logos. Firman itu benar-benar menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi syarat di dalam Injil Yohanes itu penuh dengan sebuah tanda atau sebuah bukti, sesuatu yang nampak, yang real, yang visual. Ya, kita ya sekali lagi di dunia sekarang bahkan anak-anak itu penting bukan hanya audio. Kalau kita zaman-zaman dulu, bukan kita ya, Bapak Ibu, Bapak Ibu ya, biasanya kalau dulu dengar radio tuh suka sekali ya radio gitu ya, kan suara saja ya. Tapi sekarang muncullah podcast gitu ya. Podcast bagi anak-anak pemuda ya sama aja ke radio, muncullah podcast plus ada videonya. Jadi orang bercakap-cakap dan juga di videoin gitu ya. Ada sebuah kesan visualisasi yang memang menarik di dunia tren sekarang. Nah, Bapak Ibu juga demikian di dalam Injil Yohanes ya. Trennya Yohanes itu memang harus ada tanda atau bukti yang benar-benar nampak. Nah, selain itu apalagi di bagian pasal 1, pasal 2 ya, sampai pasal yang ke-6 kita berbicara Yohanes itu tentang mujizat-mujizat, karya-karya Tuhan yang benar-benar luar biasa, di luar daripada logika manusia. Pasal 2, Tuhan Yesus itu mengubah air menjadi anggur. Jadi jelas, itu kelihatan secara visual dari yang air mineral seperti air putih gitu ya, bukan daripada anggur, tapi menjadi anggur gitu ya. Lalu di pasal 4, Yesus menyembuhkan pegawai istana yang sakit, Tuhan juga sembuhkan. Ini ada sebuah realita, ada sebuah bukti, ada sebuah tanda yang lemah menjadi sembuh. Ini tanda daripada Injil Yohanes. Pasal 5 ya, menyembuhkan orang lumpuh di Bethesda, kemarin juga sempat disinggung oleh Pendeta Yuli Andreas. Ataupun di pasal yang ke-6, kisah klasik ya, Yesus yaitu memberi makan 5.000 orang. Itu bukan sebuah dongeng, tapi sekali lagi itu benar-benar nyata, memberikan makan 5.000 orang, bahkan lebih katakan beberapa narasi. Nah, Bapak Ibu, dalam narasi kebangkitan Kristus Yesus atau Injil Yohanes ini sekali lagi ya, bukan hanya tanda, tapi Injil Yohanes juga memberikan ada kurang lebih 2 kelompok orang itu menerima atau percaya kebangkitan Kristus ya. Injil Yohanes memberikan sebuah 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu orang-orang yang benar melihat Yesus sendiri itu bangkit ya. Kalau kita lihat juga salah satunya juga Yohanes ini sendiri ya, penulis Injil ini, ataupun juga berbicara tentang siapa, Maria Magdalena gitu ya. Orang-orang yang memang melihat Yesus itu benar-benar dia bangkit. Itu kelompok pertama Bapak Ibu. Dari kelompok yang kedua adalah murid-murid yang harus percaya dengan sebuah bukti bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Ya, kalau kita lihat ya memang salah satu kisahnya adalah Thomas harus disertai dengan tanda. Kalau aku mau percaya kepadamu Tuhan, aku harus tahu tanda bahwa Engkau bangkit. Dan jelas kelompok yang ketiga adalah kita ya. Kita yang tidak melihat, tetapi kita harus berbagi ya. Karena kita bisa percaya dengan sesuatu yang tidak kita lihat sebagaimana mestinya Tuhan Yesus bangkit. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar ya. Setidaknya ada 2 hal, ada 2 poin yang setidaknya saya ingin bagikan di dalam bagian ini mengenai berbahagialah mereka yang tidak melihat namun yang percaya. Yang pertama Bapak Ibu, saya mau katakan buat Bapak Ibu, yang pertama adalah bagaimana tidak melihat namun percaya itu cara Tuhan itu touch personally Bapak Ibu semua. Cara Tuhan itu bekerja menyentuh kehidupan kita dengan karakter kita masing-masing. Sekali lagi Bapak Ibu ya, poin pertama adalah tidak melihat namun percaya itu caranya Tuhan itu menyentuh kita pribadi lepas pribadi dengan segala karakter yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, setahun 2 tahun yang lalu ya, di anak-anak pemuda remaja gitu ya, usia-usia mereka secara khususnya dikatakan sebagai anak-anak milenial, itu dikatakan ada muncul sebuah fenomena yaitu trust issue ya. Trust issue itu istilah menggambarkan rasa sulit orang itu percaya kepada orang lain, bahkan di dalam circle-nya sendiri atau
komunitas yang paling dalam. Jadi trust itu cukup berkembang setahun 2 tahun yang lalu kurang lebih. Nah, hal ini dapat dipengaruhi beberapa faktor baru. Yang pertama itu seperti trauma atau pengalaman buruk di masa lalu. Biasanya kalau anak muda itu di PHP ya, diberikan pengharapan palsu. Jadi rasa percayanya itu memiliki sebuah trust issue gitu ya, nggak bisa percaya kepada orang lain. Atau sekali lagi hubungan yang kurang baik dengan orang terdekat. Atau sekali lagi ada yang bagian tentang obsessive compulsive disorder ya, atau OCD. Krisis kepercayaan, ya sekali lagi menurut saya bukan hanya berbicara dengan usia muda remaja, tapi ini juga banyak terjadi di dalam kalangan umat Tuhan atau orang-orang percaya. Banyak sekali orang-orang yang cukup pahit gitu ya, cukup pahit dengan orang Kristen, ditipu sana sini, dipersulit di dalam usaha atau pekerjaan. Ini sehingga memunculkan sebuah trust issue atau rasa kepercayaan yang cukup krisis dan berbahaya sekali Bapak Ibu trust issue ini. Salah satunya adalah pikiran-pikiran itu selalu negatif gitu ya, atau negatif thinking gitu ya sekali lagi. Tapi juga terkadang juga berspekulasi orang-orang di sekitar kita memiliki sebuah itu. Terkadang nanti ujungnya adalah anxiety gitu ya. Rasa takut sebenarnya nggak ada sesuatu apa-apa, tapi takut terus-menerus takut gitu ya, ragu dengan orang di sekitar. Nah ini muncul ya beberapa tahun atau 2 tahun yang lalu tentang trust issue ini. Seorang yang mengalami trust issue Bapak Ibu cenderung membatasi diri dengan orang lain. Wah ini termasuk saya ini membatasi diri dengan orang lain gitu ya. Enggak lah, tapi ini juga beberapa karakteristik. Enggak selalu harus menuntut dengan membatasi diri orang dengan orang lain, tidak. Nah, hal itu disebabkan adanya rasa tak percaya kepada orang lain. Dapat dikatakan hubungan yang tidak dilandaskan atas rasa percaya satu dengan yang lain. Akibatnya mengerikan Bapak. Yang pertama akibatnya itu apa? Orang yang trust issue Bapak Ibu, dia memiliki sebuah kecenderungan protektif gitu ya. Orang yang benar-benar ia rasa percaya itu benar-benar ia protek sekali gitu ya. Saya juga singkat pautkan gitu ya. Yang mungkin fenomena trust issue itu nggak terjadi di dalam zaman Rasul. Tapi Thomas ini menurut saya juga muncul sikap protektif ini loh Bapak Ibu. Dia benar-benar mengasihi Tuhan dan sehingga nggak mau dan nggak percaya kalau Tuhan itu tidak memperlihatkan sebuah bukti. Sehingga Thomas dengan pemikiran itu memprotek Tuhan itu sendiri gitu ya. Yesus Kristus itu sendiri. Nah sekali lagi sesuatu yang protek gitu ya, memproteksi diri itu cukup berbahaya Bapak Ibu ya. Bahkan terkadang bisa menyakiti, mengkhianati, melukai dirinya kelak gitu ya. Beberapa berita itu juga cukup mengerikan gitu ya. Misalnya ada istri atau suami bepergian dengan orang lain gitu ya Bapak Ibu. Terus tahu-tahu pulang dibawakan parang atau dibunuh dengan cara yang tidak baik. Itu berita, itu fenomena dan itu realita di dalam kehidupan kita. Ini juga muncul dari sebuah trust issue tadi, sikap yang protektif. Sekali lagi sikap yang protektif. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mau masuk di dalam poin yang awal yang saya kaitkan dengan Thomas ya. Tetapi Thomas 25, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain, kami telah melihat Tuhan. Bapak Ibu, saya ketika memberikan sebuah tema ya Bapak Ibu ya. Ya, sekali lagi saya dibantu dengan orang-orang baik di jemaat GKT Trinity menolong mengingatkan tema-tema yang baik, tema-tema yang benar-benar flow atau alurnya itu baik. Jelas ketika kita pasca kita juga berbicara narasi-narasi kebangkitan. Tapi sekali lagi Bapak, seperti yang sempat saya khotbahkan di beberapa minggu yang lalu, 2 atau 3 minggu yang lalu Bapak Ibu, mengenai tentang bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Nah, kalau kita lihat dalam 25 ya, Thomas itu tidak ada bersama-sama dengan mereka. Jadi itu penting Bapak Ibu ya, tentang fellowship, persekutuan, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita lihat ya, ada sebuah di dalam persekutuan itu kita bukan hanya dikuatkan rasa percaya kita, tapi kita juga diteguhkan oleh Tuhan di dalam persekutuan itu. Ya kalau kita lihat ada 2 gambaran ya Bapak Ibu ya. Murid-murid yang pertama ditampakkan oleh Tuhan, ya kami telah melihat Tuhan. Tapi di bagian yang kedua, Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka, melewatkan sebuah persekutuan, melewatkan sebuah fellowship para murid.
Jadi sekali dalam fellowship itu juga kita tuh diteguhkan. Ya, kalau kita belajar dari hal ini Bapak. Jadi kegiatan-kegiatan gereja ya, kegiatan-kegiatan di dalam kekristenan itu sekali lagi bukan hanya untuk ya just rutinitas, bukan. Tapi di dalam persekutuan itu kita kembali dikuatkan, diteguhkan di dalam hal ini. Jangan sekali lagi kita kayak seperti Thomas ya, kita terlewat fenomena ini atau Kristus yang bangkit ini. Nah Bapak Ibu yang kasih tahu, jadi orang yang dengan sengaja tidak ada di dalam sebuah persekutuan atau fellowship, mereka kemungkinan besar memiliki sebuah pergumulan besar yang menimpanya. Ya seperti Thomas, karena tidak ada dalam sebuah fellowship, maka dia pun memiliki sebuah keyakinan. Kalau aku nggak percaya, kalau aku nggak melihat sendiri Tuhan bangkit, maka aku nggak percaya. Istilahnya dia tuh seperti oposisi gitu ya. Geser ke kanan sendiri, sedangkan murid-murid yang lain sudah percaya, sudah melihat gitu ya Bapak Ibu. Ya sekali lagi, kalau kita sengaja meninggalkan sebuah fellowship atau sebuah persekutuan, ya apa bedanya kita gitu ya dengan nanti istilah dengan Thomas ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Markus 1:35, pentingnya fellowship atau persekutuan ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangkit dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini penting Bapak Ibu ya. Ada sebuah fellowship, ada sebuah persekutuan. Yesus bahkan mengatakan bahwa fellowship persekutuan itu penting di dalam hidup kita sebagai umatnya. Bahkan di dalam Markus 1:35, Injil yang benar-benar begitu teliti. Bahkan sebagai sebuah rujukan ya. Injil Markus ini kan sebuah rujukan dari penulisan daripada Lukas, Yohanes ataupun di dalam Matius. Tapi sekali lagi di pasal pertama mengatakan bahwa pagi-pagi benar, waktu masih gelap, ia bangun dan pergi dan ke tempat yang sunyi dan Tuhan berdoa di sana. Ya, kehidupan kita sebagai umat Tuhan nggak bisa lepas dari persekutuan, tidak bisa lepas dari itu fellowship. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terkadang mudah ya. Kalau saya lihat ya di beberapa sosial media, menunggu jawaban doa Tuhan itu ada 3. Ya, tidak, tunggu dulu. Ya, terkadang gitu. Tapi kalau kita lihat ya frasa yang tunggu dulu, Tuhan itu memberikan sebuah ruang bagi kita itu untuk bergumul di dalam itu, Bapak ya. Jadi sekali lagi ketika kita menanti harapan atau jawaban daripada Tuhan, itu ada sebuah unsur bahwa kita itu ada dikasih ruang untuk bergumul di situ. Dan kita melihat ada sebuah hal yang menarik ketika kita percaya dalam pergumulan, di dalam komunitas fellowship itu, di dalam ruang bergumul itu, kita diteguhkan di dalamnya. Ini menurut saya cukup luar biasa loh Bapak Ibu ya. Tuhan itu bukan hanya langsung, ya tidak, tunggu dulu itu benar-benar penting. Tapi terkadang ya orang sekarang itu sabar itu sulit gitu ya. Sabar itu sulit, di perempatan lampu merah aja masih aja merah gitu. Tapi di sana itu hijau sudah merah gitu ya. Juga dari belakangnya ini gitu ya. Orang sabar memang sulit, tapi sekali lagi yaitu ini bukan hal yang klise, tapi memang waktu Tuhan memang yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tapi di dalam fellowship itulah kita diberikan ruang untuk bergumul di dalam hal itu. Seperti apa yang Thomas berikan. Ya, sekali lagi Tuhan juga bukan hanya melulu Thomas diperlakukan secara spesial gitu ya. Murid-murid sudah melihat, tapi Thomas belum. Oke, aku menampakkan. Nggak ada unsur sebuah itu. Tapi sekali lagi Tuhan memberikan sebuah sudut pandang yang lain. Kita berikan sebuah sudut pandang dalam cara penafsiran Alkitab. Thomas itu berikan sebuah ruang untuk kita, ruang bergumul Thomas untuk benar-benar percaya kepada Tuhan. Sehingga 8 hari kemudian Thomas ada di situ. Ya, seperti yang kemarin saya juga sempat singgung gitu Bapak Ibu ya. Waktu kita tuh berbeda dengan beberapa kalender atau tanggal daripada tradisi atau orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Mari kita lihat ya, cara Tuhan itu touch personally, menyentuh karakter Thomas yang ragu, yang tidak mudah percaya kepada Tuhan. Dalam ayat ini tidak ada kesan Tuhan sekali lagi tidak mau memperlakukan Thomas itu secara spesial. Tidak ada. Tapi sekali lagi Tuhan tuh mau ya di dalam bergumul, ruang bergumul dan persekutuan itu Tuhan mau supaya Tuhan mengubah Thomas
untuk menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, aplikasi apa yang pertama kita bisa pelajari, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terkadang kita itu underestimate ya. Kita itu terkadang meragukan cara Tuhan atau kuasa Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Ya, aplikasi di dalam poin pertama ini tentang Thomas adalah terkadang kita sekali lagi underestimate cara Tuhan itu bekerja. Kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau kita kadang waktu dalam posisi yang sulit, itu memang jangan pun berpikir jernih ya, jangan pun berpikir secara rasional gitu Bapak Ibu ya. Ya kita pasti itu tidak bisa dalam kondisi yang tertekan dengan pressure yang begitu luar biasa. Tapi sekali lagi secara spiritual Bapak Ibu, kita nggak boleh mengunderestimate atau meragukan kuasa Tuhan untuk bekerja di tengah kesulitan hidup atau kompleksitas hidup kita pribadi, lepas pribadi. Jadi ini bahaya Bapak Ibu ya. Kita bisa belajar dari Thomas poin yang pertama. Jangan sekali-kali aku mengunderestimate kuasa atau cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan sampai nanti seperti Thomas itu, Tuhan berikan sebuah perjumpaan pribadi bagi Thomas. Itu nanti minggu depan kita akan belajar tentang kebangkitan yang mengubahkan kehidupan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, poin pertama yang kita bisa pelajari dalam poin yang ini adalah Tuhan Yesus sudah menghadapi para murid-muridnya untuk touch personally satu demi satu murid-murid yang lain ya. Bukan hanya Thomas, Petrus juga dikatakan demikian. Petrus gembalakanlah domba-dombaku satu kali, Petrus gembalakanlah dua, Petrus gembalakan domba-dombaku tiga kali. Tuhan, aku mengasihi engkau dan engkau lebih tahu aku mengasihimu gitu ya. Itu cara Tuhan juga ya. Touch personally para murid satu-satu. Demikian juga dengan Thomas, demikian juga kita, kelompok yang ketiga tidak melihat Tuhan benar-benar pada waktu itu. Jadi sekali lagi poin yang pertama kita bisa lihat ya, jangan mengunderestimate kuasa Tuhan, cara kerja Tuhan untuk menyentuh pribadi kita. Ya, para murid, orang-orang murid-murid Yesus sebenarnya Bapak Ibu ya, saya kalau bisa katakan Bapak Ibu, para murid ini sebenarnya bukan orang-orang kudus juga ya. Kalau kita lihat ya, Tuhan itu sudah mati gitu ya, bahkan disalibkan, mereka berkeliaran kemana-mana ya, terus hari ketiga bangkit gitu ya. Tapi tidak ada sebuah respon yang cepat ya bagi para murid. Wah ya, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus bangkit. Enggak ada sebuah respon yang cepat ketika Tuhan Yesus datang pertama kali di dunia. Para gembala itu responnya langsung cepat. Ia pulang dari gembala langsung menyiarkan ada raja yang telah lahir di Bethlehem. Kalau ini kita lihat ada sebuah respon yang gak cepat yang dilakukan oleh para murid. Sebenarnya juga Tuhan juga punya murid-murid yang menurut saya juga yang bengal-bengal juga mereka ini Bapak Ibu ya. Mati, disalib, bangkit, Tuhan menampakkan mereka bukan hanya di ruangan, tapi ketika mereka kembali menjadi nelayan Bapak Ibu. Bayangkan 3,5 tahun Bapak Ibu mereka bersama-sama dengan Tuhan, tiba-tiba dia masih kembali menjadi nelayan, tapi Tuhan yang menyentuh mereka. Kembalilah padaku, ayo kita adakan sebuah fellowship persekutuan. Kita makan, kita minum, kita bersekutu. Para murid langsung klik, itu Tuhan. Ini cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan sudah menghadapi para murid yang seperti ini, apalagi setiap kita gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi jangan sekali-kali mengunderestimate cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Pasti ada cara-cara Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Poin kedua Bapak Ibu, tidak melihat namun percaya Bapak Ibu, memulai dari sebuah keraguan, melangkah dengan sebuah pengakuan iman. Ya, poin yang kedua kita bisa pelajari Bapak Ibu ya, bahwa tidak melihat namun percaya itu kita memulai dari sebuah keraguan dan melangkah dengan pengakuan iman. Bapak Ibu, narasi kebangkitan di dalam Alkitab sekali lagi ya, pasti dimunculkan dengan sebuah adopting atau sebuah keraguan bagi mereka yang mendengar tentang Injil, bahkan setiap kita yang tidak melihat secara langsung. Again sekali lagi Bapak Ibu, memang indah melihat Tuhan pasca kebangkitan itu memang indah. Bahkan para rasul itu juga menulis beberapa catatan bahwa ada sebuah perjumpaan pribadi. Paulus, rasul yang besar, penuh dengan sebuah teologi yang luar biasa,
perjanjian lama, bahkan di dalam perjanjian baru dikonekkan dengan suara luar biasa. Paulus pun juga mencatat sebuah narasi, aku telah berjumpa dengan siapa itu? Yesus Kristus Tuhan, dan membutakan mata saya. Nah, jadi memang ada sebuah keindahan berjumpa dengan Tuhan. Ini sebuah pengharapan eskatologis kita kelak nanti kita juga bersama dengan Tuhan. Tapi ada sebuah poin yang menarik yang bisa kita pelajari, poin yang kedua ini Bapak Ibu ya. Injil Yohanes itu ditutup dengan sebuah istilah pengakuan iman Thomas, telling of faith dari Thomas ya. Ya Tuhanku dan Allahku. Ini bukan unsur kaget Bapak Ibu ya. Karena kita kalau terjepit itu kuasa dari Yesus gitu ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadi bukan suasana yang kaget gitu Bapak Ibu. Enggak ada, bukan ini unsurnya, bukan nuansa teks ini bukan unsur kaget gitu ya. Oh iya, tangan saya bisa nembus lambungnya Yesus. Gitu. Enggak, tapi ini sebuah pengakuan ketika sudah menyelesaikan prosesi itu. Thomas itu benar-benar memiliki sebuah iman bahwa ya Tuhanku dan Allahku. Artinya ini benar-benar Tuhan yang bangkit. Bukan sebuah sesuatu yang kaget gitu. Bukan sebuah rasa yang kaget karena melihat sebuah keajaiban fenomena. Bagaimana bisa tembus ke lambung, atau tanganmu bisa masuk ke dalam lubang daripada pribadi Yesus Kristus. Enggak, ini bukan suasana kaget, tapi ini sebuah standing of faith, pengakuan iman daripada Thomas yang mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, kalau kita flashback ke belakang Bapak Ibu ya, sebelum narasi daripada Paskah ini, kita tahu, kita kenal Tuhan Yesus, Tuhan kita, pribadi Kristus itu memiliki sebuah yang kontroversi gitu ya. Saya katakan ini karena ada bukunya gitu Bapak Ibu. Saya bukan mengatakan Tuhan Yesus kontroversial enggak, tapi memang ada dasarnya gitu ya. Ada kalimat-kalimat Tuhan Yesus, pernyataan-pernyataan Tuhan itu yang penuh dengan kontroversial gitu. Contohnya seperti yang Yohanes 14. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Atau istilahnya di dalam tradisi Yahudi pada saat itu, Israel yang kaya dengan kusya dan anggur gitu ya. Akulah pokok anggur yang benar gitu ya. Ini kontroversi menurut saya Bapak Ibu ya. Tuhan atas hari Sabat cukup kontroversi pada saat itu, karena pada hari Sabat semua harus meninggalkan segala sesuatu untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan yang lebih menarik lagi, sebelum Adam itu ada, Abraham itu ada, aku sudah ada. Wah, langsung ya orang Farisi, Saduki dan ahli Taurat, siapa ini orangnya? Ini penuh dengan kontroversi di pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus. Ya, demikian juga nats yang kita baca hari ini, bro. Gimana orang berbahagia kalau kita tidak melihat? Kita melihat aja harus punya sebuah unsur yang bahagia ya Bapak ya. Contoh ya, ini tidak mengunderestimate ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu terkadang kalau pergi ke mall atau apa ya, pasar malam gitu ya, nggak apa-apa temenin aku gitu, misal sama suaminya atau anaknya ya, nggak apa-apa temenin aku, kita nggak beli tapi belanja apa jalan-jalan aja sudah seneng kok. Nah, gitu kan terkadang ini apa ya Bapak ya, berbahagia kan cuma hanya melihat gitu ya, nggak masuk, nggak beli gitu, tapi melihat. Ada sesuatu unsur bahagia yang dari visual ini, dari visual kita, dari kita melihat sesuatu gitu, bisa berbahagia. Gimana mungkin Yesus mengatakan kalimat yang penuh kontroversial ini ya? Berbahagialah mereka yang nggak melihat, tapi disuruh untuk percaya. Nah ini dari sudut pandang penafsir Bapak yang mengatakan ya, kalau pernyataan-pernyataan seperti ini ya, kalau kita kaitkan dengan sekarang, Tuhan Yesus tidak mengejar viralnya gitu ya, tidak mengejar tentang sebuah apa ya, eksisnya ya. Habis itu ya, orang Nazaret itu ya, namanya Yesus itu ya, kalimatnya penuh dengan kontroversi ya. Kalau kita diibaratkan sekarang dengan sesuatu yang viral-viral, pasti Tuhan Yesus zaman itu benar-benar viral gitu ya. Tapi sekali lagi bukan yang dikejar Tuhan Yesus, bukan itu Bapak Ibu. John Stott ya, John Stott itu jelas memberikan sebuah gambaran buku yang baik, Christ the Controversialist gitu ya, yang sekali lagi ini memberikan sebuah gambaran bahwa John Stott dengan berani menegaskan bahwa kontroversi yang dimunculkan Yesus itu memperjelas inti dari iman Kristen yang sejati. Ya, sekali lagi, kontroversial yang Tuhan nyatakan berikan, pernyataan-pernyataan yang tidak masuk dengan logika,
itu dimunculkan Yesus dengan sengaja untuk memperjelas inti dari iman Kristen yang sejati. Tapi Bapak Ibu ya, kalau kita lihat ya, pernyataan-pernyataan Yesus yang kontroversi ini ya, kalau kita lihat dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai 61, nggak semua orang bisa percaya Bapak Ibu. Ya, pernyataan Yesus sulit, iya, memang sulit. Kontroversi, iya, penuh dengan kontroversi. Tapi nggak semua orang bisa menerima pernyataan Tuhan Yesus Kristus ya. 60-61 pasal 6 itu mengatakan, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya, ini bukan orang lain, murid-muridnya mengatakan bahwa pernyataan yang kontroversial ini keras sekali. Siapa yang sanggup untuk mendengarkannya? Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan iman? Menurut saya pernyataan yang luar biasa. Bukan hanya para murid itu menolak Kristus Yesus, tapi Tuhan Yesus benar-benar tahu personally para murid. Saya suka sekali narasi ini, Bapak Ibu. Banyak sekali orang langsung merendahkan ya, bahkan secara ya kamu nggak boleh ragu, kamu harus percaya. Kondisi sulit harus percaya kepada Tuhan. Tidak semudah. Tapi kalau kita lihat narasi-narasi ini, Bapak Ibu, kita lihat ada sesuatu yang menarik yang bisa kita pahamkan. Sesuatu yang kontroversi daripada Tuhan itu nggak mudah didengar. Bahkan muridnya aja mengatakan perkataan keras semacam ini, siapa yang mau mendengarkan? Tapi Tuhan mengatakan, adakah perkataan itu menggoncangkan iman? Ibrani yang cukup terkenal, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Gak fair kalau kita hanya lihat Thomas yang ragu, Tuhan ubahkan dalam perjumpaannya, tapi kita lihat endingnya Thomas. Thomas rasul pertama yang membawa Injil ke India. Bapak perlu ingat, Thomas adalah rasul pertama yang membawa Injil ke India. Kurang lebih dicatat pada tahun 52 Masehi. Nah, ini cukup ya, nggak tahu nanti Bapak Ibu juga lihat ya beberapa catatan mana yang benar. Tapi sekali lagi di tahun segitulah 50-an ke atas tentang Thomas membawa Injil ke India. Berkhotbah kepada raja-raja kerajaan orang-orang Parsia, Media, Persia. Ini orang-orang yang menurut saya di luar Tuhan. Tapi Thomas yang awalnya ragu, Tuhan pakai pergi ke India mengabarkan Injil. Bahkan matinya Thomas seperti yang kita tahu bahwa ya, banyak para martir atau murid-murid Tuhan, 11 rasul itu yang mati dengan cara-cara yang memang tidak lazim. Thomas pun juga demikian. Thomas juga mati dengan salah satunya adalah keempat bagian tubuhnya ditusuk dengan tombak. Ya, kalau kita lihat langsung flashback ya, Tuhan Yesus kita juga disalib juga ditusuk dengan tombak. Gak tahu bagian keempat tubuhnya yang mana, tapi ini juga menggambarkan bahwa ya ada sesuatu harga yang memang harus dibayar di dalam mengikuti Tuhan. Apalagi kita harus percaya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tidak melihat namun percaya bukan hanya sebuah hal yang kontroversial, tidak mudah didengar, tidak mudah untuk ditafsirkan. Tapi sekali lagi seperti Thomas, biarlah kita diawali dengan sebuah keraguan hari ini. Tapi kita mampu ya melangkah demi langkah dengan iman yang daripada Tuhan. Bukankah kasih karunia Tuhan itu lebih dari cukup dalam kehidupan kita? Kita bukan cenayang, kita bukan peramal. Ke depan kita nggak tahu. Bahkan banyak sekali keluhan-keluhan gitu ya. Orang-orang di sekitar kita di masa-masa ini sesuatu yang tidak sesuai dengan orderan atau pekerjaan yang memang tidak mudah. Tapi sekali lagi kalau kita lihat dengan Thomas, ya kita memulai dengan sebuah keraguan. Cara Tuhan tahu personally kita, menyentuh diri kita pribadi lepas pribadi. Dan kita diawali dengan keraguan, tapi kita melangkah dengan iman. Dan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Soli Deo Gloria, mari kita berdoa. Bapak terima kasih sampai sejauh ini secara lagi pembacaan dan juga perenungan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami narasi-narasi kebangkitan-Mu Tuhan. Sekali lagi bukan hanya kami baca, kami renungkan dalam setiap tahunnya, tapi kami sekali lagi ada sebuah makna penting,
esensi yang penting dalam kehidupan kami, bahwa setiap kami harus berbahagia di dalam Tuhan, karena kasih karunia Tuhan itu lebih dari cukup dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak melihat sesuatu yang terjadi ke depan kami, tapi Tuhan sekali lagi memberikan kami sebuah perintah untuk kami tetap percaya. Kami mungkin saat ini menghadapi sebuah keraguan dengan kompleksitas kehidupan kami, masalah kami, pergumulan kami, keluarga kami, pekerjaan, kesehatan kami. Tapi sekali lagi biarlah melalui perenungan dalam narasi kebangkitan Thomas ini, kami diajar, kami memulai dengan sebuah pergumulan. Tuhan memberikan sebuah ruang untuk kami, untuk tahu personal diri kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam putramu Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.